Tetapi ada satu hal yang perlu kita pahami, bahwa kedatangan orang-orang Arab itu ada beberapa gelombang di sini. Ya. Jadi pertama yang belakangan yang pakai gelar Sayyid, ya, itu masuk ke wilayah Nusantara, termasuk di Jawa, tahun 1790-an. Ya. Kenapa? Karena di negeri Arab sedang terjadi pergolakan kaum Wahabi. Ya. Jadi kaum Wahabi tahun 1790 itu menyerang Karbala, ya, karena dianggap sesat orang-orang di Karbala. Karena apa? Mengkultuskan kuburan Imam Husain yang mati di Karbala. Di situ golongan Wahabi ini, semua orang yang ziarah ke makam sekitar itu dan penduduk yang tinggal di wilayah Karbala dikumpulkan dan disembelih. 6.000 orang mati. Setelah itu pergi, ya, ke wilayah Hijaz, ya, itu masuk, termasuk Mekah, itu jamaah haji juga dibantai di sana. Orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, para sayyid, para syarif, diburu-buru untuk dibunuh. Disitulah mereka melarikan diri. Sebagian lari ke Jawa, ya, dengan naik kapalnya Belanda. Dia lari. Nah, sebagian di antara para sayyid dari Hijaz, dari wilayah sekitar Mekah, ya, Jeddah, kemudian sampai wilayah Madinah, itu namanya wilayah Hijaz. Itu sebagian masuk ke daerah Surakarta, ya. Mereka itulah kemungkinan kemudian oleh Sultan Hamengkubuwono II ditampung, ditolong, ya, dikasih tanah untuk tinggal di situ dan kawin dengan perempuan pribumi, ya. Wilayah tanah untuk para sayyid inilah, ya, yang di daerah Jogja sekarang dikenal dengan nama Kampung Sayyidan, ya, itu sampai sekarang namanya Kampung Sayyidan. Para sayyid inilah yang nanti ikut kan mendukung pemberontakan Sultan Hamengkubuwono II. Ya, Sultan Hamengkubuwono II ini kakeknya Pangeran Diponegoro. Ya. Beliau kalah, tangkap, dibuang ke Penang, ya, dan kemudian pengikut-pengikutnya melarikan diri, termasuk sebagian para sayyid melarikan diri. Ya. Itulah tahun 1810, ya, ya mungkin saja Sayyid Husain ini dari kelompok itu yang awal-awal. Nanti ketika Pangeran Diponegoro mengangkat senjata tahun 1825, ya, itu hampir semua para sayyid yang tinggal di Kampung Sayyidan ikut ngangkat senjata, ya. Itu sebabnya ketika Pangeran Diponegoro kalah dan ditangkap, ya, tahun 1830, para sayyid ini dengan pengikut Pangeran Diponegoro tidak mau nyerah. Mereka melarikan diri semua, nyebar ke berbagai tempat. Ya. Itulah kita temukan banyak makam-makam para sayyid ini di berbagai wilayah. Ya. Itu cirinya para sayyid yang berasal dari wilayah Hijaz. Ya, Hijaz itu di daerah Mekah Madinah sana. Nanti baru tahun 1832, 2 tahun setelah Perang Diponegoro, itu didatangkan para Habib dari Yaman.
Ya, itu belakangan, gak melok perang. Ya, langsung datang di sini. Ya, itulah nanti diangkat oleh Belanda jadi kapten Arab macam-macam itu orang-orang yang dari Yaman. Ya, jadi gelombang itu. Jadi karena Mbah Sayyid Husaini ini tidak ada nama Yamannya, berarti beliau orang Hijaz. Ya, karena kalau beliau dari Yaman pasti ada nama marga. Nggak tahu itu Alif, Al-Idrus, Al-Sagaf, ya, Al-Jufri atau siapa, itu nama wong Yaman. Ya, jadi beliau lebih jauh, berarti wong sekitar Mekah sana, bukan dari Yaman. Ya, kita temukan di wilayah Lumajang, itu makam keramat. Makam situ ini, makam Mbah Saji. Mbah Saji. Nah, ketika kita lacak ternyata, makamnya Said Abdul Qadir dan Said Abdul Rohim mengikuti di Ponorogo yang melarikan diri ternyata. Nama itu ada semua catatan itu. Jadi saya kira itu.